Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana melalui sifat kudrat dan iradatnya pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Syara Nur Athari Jannah dengan NIM 22811300102 akan memaparkan materi dari mata pelajaran PAI dengan tema menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Tujuan dari pemaparan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Dr. Ardi Dwi Susandi MPD. Untuk itu, setelah ini mari kita simak bersama materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar materi tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Namun sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kali ini Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan beri kita kemudahan untuk bisa memahami materi kita kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah fokus. Ya, fokus karena niatkan, posisikan bahwa kita duduk menyimak video ini adalah untuk thalabul ilmi atau untuk mencari ilmu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman posisikan diri sebagai gelas kosong, di mana memposisikan bahwa kita memang duduk menyimak video ini adalah untuk menambah ilmu, mencari ilmu, dan mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu-ilmu yang memang bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, sudah siap ya? Kita mulai materi hari ini. Berbicara tentang pergaulan bebas, pergaulan bebas itu adalah perilaku sosial di mana individu itu terlibat dalam interaksi atau hubungan tanpa adanya batasan formal atau norma tertentu, terutama dalam konteks hubungan asmara atau seksual. Dalam pergaulan bebas, hubungan tersebut seringkali tidak diikat oleh norma-norma tradisional atau komitmen dalam sebuah pernikahan. Jadi, secara sederhana, pergaulan bebas itu bisa diartikan sebagai pergaulan yang tidak memiliki batasan dan tidak sesuai dengan norma serta aturan-aturan yang berlaku. Saat ini bisa kita lihat ya, banyak berita atau di media berseliweran berita tentang kenakalan remaja, salah satunya adalah tawuran. Mereka masih menggunakan seragam sekolah, turun ke jalan, kemudian bawa senjata tajam gitu ya. Seakan-akan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dibenarkan. Padahal sudah kita ketahui bersama dari pengertian pergaulan bebas bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Sebetulnya tidak hanya tawuran yang merupakan bagian dari bentuk pergaulan bebas, tapi ada banyak hal lainnya yang bisa kita temukan saat ini dari bentuk-bentuk pergaulan bebas. Nah,
Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina. Sebelum itu, mari kita coba baca bersama terlebih dahulu lafal ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Sebelum kita baca terjemahnya dan kita bahas lebih dalam penjelasan ayat dari Quran Surat Al-Isra ayat 32, kita akan coba mengingat kembali ilmu tajwid yang terdapat dalam bacaan ayat ini. Wala taqrabu, wala itu dalam kata wala itu terdapat hukum bacaan mad tabi'i, di mana panjang dari mad tabi'i adalah 2 harokat atau 1 alif. Kemudian wala taqrabu taqo. Nah, itu adalah hukum bacaannya qalqalah, di mana ketika membaca qalqalah itu hurufnya harus dipantulkan. Wala taqrabuz zina. Ya. Nah, huruf qalqalah ini ada 5. Yang pertama adalah qaf, kemudian to, ba, kemudian jim, kemudian dal, gitu ya. Nah, ketika mengucapkan huruf ini dalam keadaan sukun, maka huruf-huruf tersebut harus dibacanya dipantulkan. Kemudian wala taqrabuz zina, az-zina itu alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah ini dibacanya harus diidghamkan, ya. Kemudian az-zina, ya. Jika berhenti karena di situ ada waqaf, maka hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Akan tetapi karena itu waqafnya lebih afdol atau lebih utama untuk disambungkan atau diwasolkan, maka hukum bacaannya jika diwasolkan wala taqrabuz zina innahu, maka hukum bacaannya menjadi mad jaiz munfasil, di mana mad jaiz munfasil ini adalah ketika mad dan hamzah bertemu dalam 2 kalimat. Kalimat az-zina dan kalimat innahu, maka bacanya harus 4 harokat, gitu ya. Bacanya harus 4 harokat. Atau 2 alif. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Innahu, inna itu gunnah. Gunnah asliyah. Huruf gunnah itu ada 2. Nun yang bertasydid dan mim yang bertasydid. Innahu kana fahisyatau. Ada tanwin menghadapi huruf wawu, itu hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham itu terbagi 2, ada idgham bi gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah. Ketika hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, maka bacaannya harus dengan dengung. Ketika bacaannya idgham bila gunnah, berarti itu hukum bacaannya tanpa dengung. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4. Yang pertama wawu, yang kedua iya, yang ketiga nun, yang keempat mim, ya. Atau bisa dikumpulkan dalam kalimat atau kata yanmu, ya. Fahisyatau wasa'a. Nah, kalau ini hukum bacaannya adalah mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Karena hamzah dan madnya itu bertemu dalam 1 kalimat, ya.
Jadi tidak dalam dua kalimat. Jika hamzah dan madnya bertemu dalam dua kalimat, maka itu mad jaiz munfasil. Akan tetapi jika bertemu dalam satu kalimat, maka itu adalah mad wajib muttasil. Dan panjang bacaan dari mad wajib muttasil adalah 6 harokat atau 3 alif. Wasa'a sabila. Nah, itu adalah hukum bacaannya mad iwad. Mad iwad ini adalah mengganti tanwin dengan alif, ya, mengganti tanwin dengan alif, ya. Oke, gitu teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengingat lebih banyak lagi, bisa menjadi reminder ilmu tajwid yang sudah kita pelajari dari materi-materi sebelumnya. Kita akan coba bahas materi atau Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini dari terjemahnya terlebih dahulu. Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, teman-teman sekalian, ada dua pendapat ulama yang menafsirkan Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama adalah menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Qurtubi, kata atau kalimat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 ini diawali dengan lafaz la taqrabuz zina. Nah, hal ini menandakan bahwa memiliki makna yang mendalam. Apa maknanya? Yakni segala bentuk aktivitas yang mengantarkan seseorang melakukan zina adalah dilarang. Karena jika lafadznya hanya la tuzinu, maka yang dilarang hanyalah perbuatan zinanya saja. Sedangkan segala sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang melakukan zina berarti tidak dilarang. Makanya menurut Imam Al-Qurtubi, kalimat dalam Quran Surat Al-Isra itu diawali dengan lafaz la taqrabuz zina. Kemudian pendapat yang kedua ini adalah pendapat Imam Asy-Syaukani. Sebetulnya tidak ada perbedaan jauh yang spesifik menurut kedua imam ini. Menurut Imam Asy-Syaukani sama, segala sesuatu yang mengorientasikan seseorang melakukan zina adalah haram, ya. Maka dalam hal ini para ulama itu sepakat segala sesuatu yang mengantarkan seseorang melakukan zina itu adalah haram. Apa saja? Secara garis besar tentunya memang banyak sekali hal-hal yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan zina. Namun bisa kita kerucutkan secara garis besar, ada beberapa hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada tindakan zina. Yang pertama adalah khalwat. Apa itu khalwat? Khalwat itu adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi dan sunyi. Ya, itu khalwat. Kemudian ada juga istilah lain kebalikan dari khalwat, yaitu ikhtilat. Ikhtilat, jika tadi khalwat adalah berdua-duaannya di tempat yang sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kalau ikhtilat itu adalah berdua-duaannya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat umum. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Itu yang pertama adalah khalwat atau ikhtilat. Itu bisa mengantarkan seseorang melakukan perbuatan zina. Karena kita sudah sering mendengar, ya, ketika ada seorang laki-laki dan perempuan kemudian berdiam diri di tempat yang sepi, otomatis yang ketiganya adalah setan.
kita tahu bahwa setan itu tidak akan pernah ridho manusia itu ada dalam kebaikan. Makanya setan itu mau fasilitasi ya yang tadi berdua-duaan itu untuk melakukan segala macam yang bisa mengantarkan seseorang melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah mengumbar aurat. Jika kita lihat saat ini banyak yang mengaku dirinya seorang muslim atau muslimah, tapi dia tidak bisa menjaga auratnya, dia tidak bisa menutup auratnya. Padahal kewajiban menutup aurat itu sudah tertera dalam Al-Quran, baik itu laki-laki maupun perempuan. Apalagi perempuan, batasan auratnya adalah dari ujung kepala sampai telapak kaki, kecuali wajah dan telapak tangan ya. Jadi hati-hati dari mengumbar aurat. Ketika dia tidak mampu mengumbar auratnya, itu bisa menjadi salah satu hal yang mengantarkan seseorang melakukan zina. Yang kedua adalah tidak menjaga pandangan ya. Jadi matanya jelalatan kalau laki-laki, kalau perempuan tidak bisa memalingkan pandangannya dari memandang laki-laki yang bukan mahram misalnya ya. Jadi itu juga sama, karena dari pandangan itu akan timbul pikiran-pikiran yang bisa mengundang hawa nafsu dia, bisa mengundang dia berpikir yang negatif ya. Kemudian yang keempat adalah pikiran atau hati yang kotor, di mana pikiran atau hati yang kotor ini bermula dari dia tidak bisa menjaga pandangan. Ketika dia tidak bisa menjaga pandangan ya, dia akan membayangkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian dia bisa jadi difasilitasi oleh setan untuk menonton hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah gitu ya. Kemudian ketika pikirannya kotor ya, hatinya pun akan ikut kotor. Makanya kita harus bisa senantiasa menjaga gitu, menjaga pandangan agar pikiran dan hati kita tidak ikut kotor ya. Baik, nah itu diantaranya. Yang pertama khalwat, kemudian yang kedua adalah mengumbar aurat, yang ketiga tidak menjaga pandangan, dan yang keempat pikiran atau hati yang kotor ya. Oke, nah kemudian apa saja contoh atau bentuk atau dampak dari pergaulan bebas? Teman-teman bisa lihat gitu ya, ini ada berita tentang pembulian, kemudian berita tentang tawuran pelajar yang bawa senjata tajam, kemudian ada pesta seks gitu ya. Ini miris sekali teman-teman gitu ya. Jika kita melihat berita-berita yang berseliweran saat ini adalah isinya Masya Allah sekali ya. Seorang generasi gitu ya, generasi muda yang seharusnya memiliki etika, moral, akhlak yang baik gitu ya, kita mendapatkan berita seperti ini menjadi suatu renungan bagi kita bersama bahwa sangat penting bagi kita untuk menjunjung tinggi nilai, etika, serta memiliki akhlak yang baik dimanapun dan kapanpun. Karena ketika kita berlatih, berusaha sekeras mungkin agar diri kita ini memiliki akhlak yang baik, maka insya Allah Allah pun akan memberikan jalan kepada kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang dosa ya. Nah, setelah kita tahu nih bahwa Allah telah melarang hambanya agar jangan mendekati perbuatan zina ya. Apapun tadi kan sudah dijelaskan, apapun bentuknya ketika itu bisa mengantarkan seseorang melakukan zina adalah haram. Makanya Allah pertegas lagi di Quran surat An-Nur ayat 24. Ada hukuman bagi pelaku zina. Baik, kita coba baca lagi bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفتun minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Mari kita simak penjelasan ayatnya. Oke. Dalam ayat ini berbicara tentang hukuman bagi pelaku zina. Sebelum berbicara terhadap hukuman bagi pelaku zina, kita perlu tahu dulu nih bahwa ada 2 kategori pelaku zina. Ya. Pelaku zina ini terbagi ke dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah zina ghairu muhsan, yang kedua adalah zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan ini adalah merujuk pada perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Ya, jadi masih pada single nih, baik laki-laki maupun perempuannya ini masih pada single, belum ada dalam ikatan pernikahan. Yang kedua adalah zina muhsan. Kalau zina muhsan merujuk pada perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Ya, jadi baik akhwat atau ikhwannya ini, laki-laki atau perempuannya ini sudah menikah, dua-duanya sudah ada dalam ikatan pernikahan yang sah. Ya. Nah, sekarang kita coba bahas nih hukuman bagi pelaku zina. Pelaku zina ghairu muhsan ini hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Akan tetapi hukuman diasingkan ini dikembalikan kepada kebijakan imam atau pemimpin di negara atau daerahnya masing-masing. Jadi kalau misalkan sekarang di Indonesia nih ya, hukuman cambuk atau diasingkan itu dikembalikan kepada pemimpin negaranya, kebijakan hukumannya seperti apa jika menemukan kasus pelaku zina ghairu muhsan. Ya. Yang kedua adalah pelaku zina muhsan. Kalau zina muhsan itu adalah hukumannya dirajam atau dilempari batu gitu ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi kalau tadi zina ghairu muhsan mah dicambuk 100 kali dan diasingkan, kalau zina muhsan itu dirajam atau dilempari batu. Tapi perlu diingat bahwa hukuman zina itu berdasarkan hukum Islam, pelaksanaannya itu dapat bervariasi di berbagai negara dan wilayah.
ini dipengaruhi oleh interpretasi dan nilai-nilai budaya setempat. Karena beberapa negara mungkin menerapkan hukum zina sesuai dengan hukum yang tertera dalam Al-Quran. Akan tetapi ada pula sebagian negara yang mungkin memiliki sistem hukum yang berbeda. Ya, jadi terkait hukuman ini akan dikembalikan kepada pemimpin di negara atau wilayahnya masing-masing. Nah, setelah kita mempelajari Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina, kemudian Quran surat An-Nur ayat 2 itu tentang hukuman bagi pelaku zina, maka sudah saatnya bagaimana cara kita mengimplementasikan atau mengaplikasikan ayat-ayat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita harus senantiasa menguatkan iman dan menambah ilmu. Kenapa? Karena dengan iman itu merupakan landasan utama, ya, landasan utama dalam hidup seseorang, ya. Kemudian iman itu akan menjadi tolak ukur perbuatan dari seseorang. Karena ketika imannya kuat, dia akan bisa gitu ya, terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Namun ketika imannya lemah, ya, dia akan mudah tergoda untuk melakukan maksiat atau dosa. Karena ada dalam sebuah hadis dikatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min wa la yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Ya, tidak akan berzina seorang pezina meskipun ada waktu dan kesempatannya untuk dia berzina, ketika di hatinya itu ada iman. Kemudian tidak akan minum khamar meskipun ada waktu dan kesempatannya ia untuk meminum, dia tidak akan minum jika di hatinya ada iman. Kemudian wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, dia juga tidak akan mencuri di waktu ada kesempatan untuk mencuri jika di hatinya ada iman. Maka sudah jelas bahwa iman ini akan menjadi barometer atau alat ukur seseorang dalam melakukan perbuatannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus senantiasa menjaga pandangan, ya. Menjaga pandangan dari apa? Tentunya menjaga pandangan dari segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi kita untuk melihatnya. Ya, sekarang kan banyak berseliweran tuh di handphone, ya, di media-media yang sebetulnya tidak layak tonton. Kita ambil contoh, ketika kita melihat misal perempuan yang terbuka auratnya, khususnya untuk laki-laki, ya, jangan terus dilihat, tapi kita harus senantiasa memalingkan wajah kita, karena itu bagian dari iman tadi, ya. Ketika kita beriman, meskipun ada medianya, ada kesempatannya untuk kita bisa melihat secara terus-menerus, tapi ketika kita di hatinya terdapat iman, kita akan bisa memalingkan pandangan kita dari segala sesuatu yang tidak Allah ridhoi kita untuk melihatnya. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat, ya. Karena dengan melihat aurat itu bisa menjadi salah satu pemicu awal seseorang melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak seharusnya, ya. Karena ya sudah kita bahas tadi di awal bahwa ketika pandangan kita tidak bisa dijaga, kemudian kita tidak bisa menutup aurat, ya, itu akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Ketika imannya kuat, dia
tidak mungkin terjerumus ke dalam dosa. Tapi ketika imannya lemah, padahal kan sudah dikatakan, kata salah satu ulama, iman itu yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Makanya kita harus senantiasa menjaga gitu ya, menjaga pandangan, menguatkan iman gitu. Otomatis gitu ya, kita akan Allah akan bantu kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, yang keempat adalah membatasi interaksi dengan lawan jenis. Ini bukan berarti melarang perempuan dan laki-laki itu berteman, akan tetapi harus ada batasan yang jelas, harus ada batasan yang tegas bahwa ada hal-hal atau ada rambu-rambu yang harus kita patuhi ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis. Ketika pembicaraan atau obrolan atau keperluan kita ini memang mendesak, memang harus kita lakukan dengan sewajarnya, dengan menjaga jarak, kemudian tidak langsung menatap wajahnya gitu ya. Akan tetapi kita harus menundukkan pandangan gitu ya, atau mengalihkan pandangan ke arah yang lain gitu. Jadi jangan hanya fokus memandang saja gitu ya. Nah, jadi kita harus membatasi hal-hal tersebut, kita harus lakukan itu gitu. Untuk tadi supaya kita bisa menjaga pandangan, karena kita harus bisa membatasi ketika obrolan itu memang dirasa tidak bermanfaat. Jadi ketika obrolan kita tidak bermanfaat, ya sudah, tinggalkan. Jangan ada interaksi antara lawan jenis. Itu teman-teman sekalian gitu ya. Jadi pada intinya mari kita belajar bersama-sama bahwa ternyata menjaga iman supaya tetap kuat itu tidak mudah. Makanya perlu latihan setiap hari. Karena kita ini adalah manusia yang fitrahnya adalah tempat salah dan lupa. Makanya tiap hari harus diisi ilmu, tiap hari harus di-upgrade iman ya, biar imannya semakin kuat, ilmunya semakin bertambah, dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari pun akan semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Sebelum ditutup, ini ada salah satu semacam kalimat motivasi, mungkin mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk teman-teman sekalian, yaitu adalah iman itu bukanlah melihat tapi percaya. Karena ketika mata tidak dapat mencapai kebenaran, maka hati yang memiliki imanlah yang akan membimbing kita ya. Jadi ayo semangat, jangan bosan jadi orang baik. Nah, untuk pertemuan dan bahasan materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video ini jika dirasa video ini memang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.